pasangan nomor 3 untuk menanggapi. 1 menit dari sekarang, mulai. Kalau disampaikan tadi masalah buta aksara, saya sepakat. Tapi gerakan maghribnya belum ada, karena perda itu terhadap gerakan maghrib menjadi perda. Kalau untuk pengembangan buta aksara Al-Quran kita baik, saya sepakat kita buat perda. Seandainya kita diamanahkan terpulang. Untuk gerakan maghrib, sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita masih banyak kegiatan-kegiatan di hari maghrib. Apa langkah kira-kira Pak Kosim kalau kami jangka ke depan Kota Aksara? Terima kasih Pak Anies. Tunggu waktu. Terima kasih Pak Anies. Sebentar. Tepuk tangan dulu, jangan buru-buru tengok waktunya. Tepuk tangan, disegarkan. Kita persilakan kepada pasangan nomor 4 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 3 tadi. 1 menit dari sekarang, mulai. Terima kasih Pak Anies. Perlu kita sadari bahwa otonomi ini kedudukannya heterogen. Kita harus lihat dulu kepentingan masyarakat kita terhadap kegiatan maghrib ini yang dilakukan oleh Perda Provinsi tersebut, dan juga kita akan membuat salah satu peraturan kedua wali kota, surat keputusan wali kota dalam mengatur dan mengkondisikan kepada anak-anak kita yang telah mengadakan kegiatan setiap maghribnya, supaya bisa mereka beribadah dengan baik dan bisa mereka melaksanakan sholat yang baik, dan ini menjadikan suatu tuntunan untuk mentalitas anak kita ke depannya. Masih ada tambahan? Sudah ada? Dan juga kepada perusahaan-perusahaan ini nanti kita akan menyampaikan kepada daerah untuk menentukan jam kerja pada saat Selesai. Berikutnya kita persilakan kepada pasangan nomor 4 mengambil pertanyaan untuk pasangan nomor 3. Aku udah senang tadi. Silakan dibuka, dibacakan untuk nomor 3. Silakan baca. bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, jika dalam pemerintahan yang saudara pimpin ditemukan bawahan saudara melakukan korupsi, apa tindakan yang saudara lakukan? Terima kasih. Silakan kepada pasangan nomor 3 menjawab 1 menit dari sekarang. Kalau saya jadi wali kota, bawahan saya korupsi, saya antar dia ke polisi, suruh periksa, masuk penjara. Tak ada cerita. Ya kan, ngapa dipertahankan lagi? Itu aja. Itu Pak Kosim, kasih. Ada tambahan? Itu masih banyak. Udahlah pada mantap betul Pak yang nanti tanya. Pak Wakilnya bisa tambah, calon wakil. Ya, tentunya kita mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Mungkin ya lewat inspektorat, baru sampai ke lanjutannya. Ya. Jadi Jangan dilindungi, antar kalau memang ada korupsi, diantar ke penjara, masuk ke proses polisi. Selesai. Kita persilakan tanggapan daripada calon nomor 4 kepada yang nomor 3 tadi. 1 menit dari sekarang, silakan. Memang kalau pasangan nomor 3 ini langsung masuk penjara. Ini kan tidak ada hak bagi yang dianggap
korupsi tadi untuk membelakan diri. Jadi menurut saya ini perlu ada kajian-kajian dan kita perlu ada pengawasan, ada investorat pemerintah Kota Dumai. Kita panggil mereka dulu, kita duduk bersama. Apakah anak bawahan kita itu korupsi atau tidak? Karena kebijakan saja bisa saja mereka dianggap korupsi oleh pihak lain. Ini harus kita evaluasi kembali. Kalau menurut saya terlalu tegas juga tidak baik. Karena juga kita harus memperhatikan bawahan kita. Karena kita bawahan adalah sebagai mitra kita untuk membantu kita bekerja, untuk sukses kita sebagai wali kota nantinya. Terima kasih kepada pasangan nomor 4. Mohon ditanggapi oleh pasangan nomor 3, 1 menit dari sekarang. Pertanyaan tadi korupsi berarti tidak jelas. Kalau tidak jelas itu korupsi, angko ke polisi. Kalau tidak jelas, tapi kalau praduga tak bersalah, ayo kan baru proses. Kalau dia memang tidak melakukan, ini akan kita membuat pembinaan terhadap PNS yang lain supaya jangan korupsi, bahaya masuk penjara. Kita berikan pengarahan, kita berikan wejangan, kita berikan pendidikan, dan kalau perlu ya dia dibina. PNS itu jangan melaksanakan korupsi, karena korupsi menurut saya juga dilarang oleh agama dan akan masuk penjara, jadi susah, duit tak banyak ya kan, duit yang dikorupsi tak banyak, masuk penjara ganti belak lagi. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan nomor 3. Silakan pasangan nomor 1 mengambil pertanyaan untuk pasangan nomor 5. Silakan dibuka, Bu, dan dibacakan. Pertanyaan untuk pasangan nomor 5. Terhadap pencemaran lingkungan di Kota Dumai, sering terjadi tumpahan minyak dan limbah industri. Jika saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2001, apa upaya yang akan saudara lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut? Terima kasih. Silakan kepada pasangan nomor 5 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Mulai. Terima kasih. Pertanyaan nomor 1, bahwa kalau terjadi pertumpahan kemudian adanya pencemaran lingkungan yang ada di perusahaan itu, sementara perusahaan itu akan kita buka dulu. Kemudian yang kedua, akan kita bersihkan semua tumpahan-tumpahan itu, ya, sehingga tidak akan tercemari lingkungan. Kemudian yang kedua, kita harus menginvestigasi apa penyebab daripada tumpahan-tumpahan itu, disengaja atau memang tidak sengaja. Kemudian hamdal juga kita lakukan di dalam perusahaan-perusahaan itu, sehingga harapan kita bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di sekeliling kita akan terbebas dari penyakit daripada lingkungan. Terima kasih. Selesai. Kita persilakan untuk pasangan nomor 1 menanggapi jawaban dari pasangan nomor 4. 1 menit dari sekarang. Mulai. Baik, Pak Agus. Ya, nomor 5, sorry. Ya, tadi saudara menyatakan bahwa untuk mengatasi tumpahan minyak itu adalah dengan memperkuat AMDAL, dengan membersihkan tumpahan minyak dan seterusnya. Ya, saya kira ini tugas yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Ya, tetapi saya kira patut ya saudara pertimbangkan. Ya, kita lihat faktanya sekarang adalah di Dumai ini lingkungan hidup hanya ditangani oleh SKPD dengan status kantor, yaitu kantor lingkungan hidup. Saya kira kalau masih statusnya kantor, itu daya jangkaunya akan kecil. Dan apa yang saudara katakan tadi, membersihkan lingkungan, mengawasi sekian ratus industri yang ada di kota Dumai ini hanya ditangani oleh sebuah kantor lingkungan hidup, itu tidak akan bisa. Artinya itu sebuah omong kosong. Jadi menurut saya yang harus diperkuat adalah SKPD-nya, orang-orangnya yang bisa mengelola, yang bisa mengawasi, yang bisa melakukan itu semua. Demikian, terima kasih. Terima
Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Kita persilakan pasangan calon nomor 5 untuk menanggapinya. 1 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Iksan. Memang betul bahwa SKPD itu harus ditingkatkan menjadi eselon 2, yaitu dinas, karena Dumai adalah kota pelabuhan, banyak industri, perdagangan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalaulah kita menjadi yang mana akan menjadi wali kota Dumai, kita posisikan direct man, direct job. Keahlian disitulah akan kita tempatkan. Kalau kita tidak tempatkan pada keahliannya, hancurlah kota Dumai ke depan. Kemudian daripada itu, lingkungan yang ada di sekitar kita ini bukan hanya nanti diselesaikan oleh KLH, tapi tata kota itu ikut berperan di dalam menyelesaikan lingkungan yang ada di kota Dumai. Tepuk tangan kepada peserta. Kami lanjut. Berikan tepuk tangan kepada hadirin semuanya, kepada peserta supaya semangat. Silakan kepada Bapak calon wakil wali kota nomor 5 untuk mengambil, kemudian dibuka dan berikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1. Terima kasih kepada Pak calon wali kota nomor 1 beserta Ibu calon wakil wali kota. Pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, bagaimana sikap saudara terhadap menjamurnya tempat-tempat hiburan seperti kafe, karaoke, panti pijat plus-plus, dan permainan ketangkasan? Silakan kepada pasangan calon nomor 1 menjawab. 1 menit dari sekarang, mulai. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa Dumai ini adalah kota persinggahan dan banyak sekali kegiatan industri perdagangan di kota Dumai ini. Dan masyarakat ya, yang ada di kota Dumai ini, yang mereka lelah bekerja tentu memerlukan tempat hiburan. Tetapi yang harus kita catat adalah bahwa tempat-tempat hiburan itu harus bisa kita awasi dengan baik. Ya, artinya memang kita memberikan kesempatan untuk sektor hiburan, sektor pariwisata itu untuk berkembang. Tapi yang harus dilakukan dalam pengaturan, pembatasan, pengawasan yang baik. Jangan sampai izin-izin yang dilakukan untuk karaoke, untuk panti pijat dan lain itu disalahgunakan. Nah, pemerintah harus bisa melakukan pengawasan yang baik, memperkuat aparatnya, memperkuat PP, dan terus melakukan pengawasan-pengawasan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kita untuk menghibur masyarakat itu terlaksana, bukan malah menjadikan tempat-tempat itu jadi tempat maksiat. Pemerintah harus tegas dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita persilakan kepada pasangan calon nomor 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. 1 menit dari sekarang, mulai. Kalau menurut kami, tanggapan kami, kita bukan berpegangan dalam pengawasan saja, Pak Iksan. Kita harus lebih memberi masukan kepada masyarakat Dumai tentang bahaya-bahaya dari sektor-sektor tadi, seperti karaoke, panti pijat. Itu bukan suatu kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bukan masalah pengawasan saja, tapi didikan moral, edukasi juga sangat dibutuhkan di sini. Karena seluruh tempat ini, tempat-tempat pijat, karaoke, investor tidak akan berani menanam saham di sini kalau tidak ada permintaan. Bukan karaoke didirikan akhirnya mencari pasar di sini, tidak, karena sudah ada pasar. Berarti kita lebih menanamkan didikan-didikan moral agama kepada generasi-generasi kita ke depan. Waktu selesai, kita persilakan untuk menanggapi pasangan calon nomor 1. 1 menit dari sekarang, mulai. Ya, terima kasih. Ya, saya kira juga kita harus jujur dalam hal ini. Ya, kalau memang niat kita untuk memberantas kemaksiatan itu memang harus dari hati kita.
Dan betul apa yang seperti dinyatakan tadi bahwa pembinaan masyarakat itu juga penting. Menyadarkan masyarakat bahwa bukan hanya hiburan-hiburan yang berbentuk karaoke, yang berbentuk mati pijat, yang itu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi pemerintah dalam hal ini harus bisa menghidupkan sektor-sektor industri pariwisata yang lain, yang bukan hanya urusannya karaoke, yang bukan hanya urusannya mati pijat, yang bukan hanya urusannya dengan hal-hal yang bersifat mesum. Tapi pemerintah harus bisa menciptakan alternatif industri pariwisata, industri hiburan yang lebih bermanfaat, yang lebih bermartabat sesuai dengan akar diri ya masyarakat Dumai ini, yaitu berbudaya Melayu yang berdasarkan kepada Islam. Ya, sehingga kalau pemerintah sukses lakukan industri pariwisata dengan yang baik, ya hal yang seperti itu, hiburan bukan hanya menjadi kemaksiatan, tidak menjadi kemaksiatan, tapi menjadi obat bagi Selesai. Terima kasih. Berikan aplaus untuk semua pasangan. Kita persilakan pasangan nomor 2 untuk mengambil pertanyaan ditabung, kemudian ditanyakan kepada pasangan nomor 5. Silakan dibuka. Kemudian ditujukan kepada pasangan nomor 5. Pasangan nomor 5, pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2015-2021, bagaimana komitmen saudara dalam penyusunan pimpinan SKPD yang betul-betul sesuai dengan prinsip tadi, direct man on the right place? Terima kasih. Sebentar. Silakan kepada pasangan nomor 2. Tadi sudah ditanggapi, untuk menanggapinya 1 menit dari sekarang. Silakan. Silakan. Ya. Terima kasih. Jadi kita untuk nanti kalau kita jadi wali kota Dumai, kita akan tempatkan orang-orang yang sesuai dengan ahlinya. Kemudian tidak itu saja, bahwa siapapun nanti yang kita pilih menjadi kepala dinas, yang pertama adalah kita bentuk suatu kesepakatan MOU bersama bahwa kita kalau kepala dinas itu melanggar sesuatu, itu akan kita lakukan tindakan. Kemudian kita berikan punishment dan reward. Setiap kepala dinas, setiap pegawai negeri sipil, kita harus reward supaya mereka punya kinerja yang baik. Kemudian daripada itu, pengawasan kita perketat. Waktu selesai. Kita persilakan kepada calon nomor 2 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon nomor 5 tadi. Waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Gus Maman. Tentu dalam penetapan ini jadi dikatakan yang sesuai dengan keahlian. Bagaimana indikator apa dia katakan ahli di bidang itu? Sementara aturan sudah jelas ada sekarang. Siapapun ingin menjabat sesuatu kedudukan, dia melalui suatu sistem asesmen. Di sini teruji dia kemampuannya, fleksibilitasnya, di sini mungkin. Tetapi kalau cuma kita mengatakan dia mampu, ini kan belum ada indikator yang kita tunjukkan. Jadi memang sistem sudah ada sesuai dengan undang, sudah ada mengatakan bahwa untuk menempatkan sesuatu itu adalah melalui asesmen. Selesai itu mungkin. Terima kasih. Silakan kepada calon pasangan nomor 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 2 tadi. 1 menit dari sekarang, mulai. Oke, terima kasih. Jadi memang betul asesmen itu harus kita lakukan, tapi kita betul-betul kita lakukan. Hari ini kita lihat di kabupaten kota yang lain, asesmen itu hanya sekedar untuk lipstick, ya. Jadi orang yang memang sesuai dengan posisinya, kemudian dibandingkan dengan yang nomor 2, nomor 3 yang tidak sesuai dengan posisinya, sehingga terpilihlah orang yang memang betul-betul akan diposisikan oleh wali kota dan bupati yang selanjutnya. Dan inilah yang akan ke depan yang akan kita sampaikan. Kita harus transparan,
betul-betul memang kita pilih orang-orang yang betul-betul mereka menguasai di dalam organisasi itu tersendiri. Mereka menguasai manajemen daripada organisasi itu sendiri, sehingga betul-betul nantinya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan pelayanan yang lebih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 5. Silakan mengambil daftar pertanyaan dan ditujukan kepada pasangan calon nomor 2. Bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, bagaimana upaya saudara terhadap pemenuhan rasio SMA dan SMK di kota Dumai yang saat ini baru berkisar 55%, 45%, sementara harapan pemerintah pusat rasio idealnya 30% dan 70%. Silakan kepada calon nomor 2 untuk menjawab. 1 menit dari sekarang mulai. Terima kasih. Jadi memang sesuai dengan amanat bahwa pendidikan itu 70 dan 30. Nanti 70 itu adalah SMK dan 30% itu adalah sekolah umum. Nah, pada hari ini Dumai itu baru tahap saya melihat 45-55. Tentu ini kita harus sampai. Kenapa? Karena kita ingin mendidik, ingin anak-anak kita ini sesuai dengan kebutuhan. Apalagi Dumai. Dumai adalah kota industri, kota jasa. Ini tentu membutuhkan skill teknis yang tinggi. Nah, setidak-tidaknya kita harus memang meletakkan 70% itu bakal lebih mungkin menurut saya sekolah SMK ini, karena mereka sudah siap pakai nantinya. Nah, kalau SMA ini juga seluruh umum, ini akan menyulitkan mereka untuk harus melanjutkan lagi, sementara biaya dari kemampuan orang tua kita sangat terbatas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk para pasangan. Kita persilakan kepada pasangan nomor 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 2. 1 menit dari sekarang, mulai. Jadi memang betul ya menurut nomor 2 bahwa sumber daya manusia kita 70% ini harus siap pakai. Kita sesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada di sekeliling kita melalui pemetaan yaitu berapa persen lapangan kerja yang akan disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, skill apa yang harus kita skill perusahaan apa yang kita butuhkan untuk di perusahaan itu, sehingga 70% tadi adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Itu sama teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Kita minta tanggapan dari nomor 2 apa yang disampaikan oleh nomor 5 tadi. Silakan 1 menit dari sekarang. Baik, saya rasa karena ini apa yang kami formulasikan sama, tentu tidak banyak beda. Namun mungkin tentu kita memprioritaskan kepada bagaimana benar-benar kualitas dari pendidikan ini kita bisa menjembatani keinginan dari suatu perusahaan yang ada di sini, sehingga yang kita cetak ini agak matching ya, agak matching apa yang kita cetak ini dan kebutuhan pangsa pasar itu sendiri. Ini yang harus mungkin kita manage dengan baik, sehingga 70-30 tidak hanya angka, tetapi adalah wujud nyata. Ini yang kita harapkan ke depan. Saya rasa sekian. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan kalau ada yang nambah. Silakan Pak calon wakil wali kota Dumai.
urut 3 mengambil pertanyaan. Untuk nomor urut 5, silakan. Baik, untuk nomor 5 kami akan bacakan pertanyaan. Jika saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, menurut saudara sejauh mana peraturan daerah atau Perda Kota Dumai saat ini telah menjawab persoalan-persoalan pembangunan Kota Dumai, serta menurut Anda perda apa yang strategis di masa pemerintahan saudara yang harus diperjuangkan? Terima kasih. Kita persilakan nomor urut 5 untuk menjawab. 1 menit dari sekarang, mulai. Terima kasih. Banyak yang harus kita lakukan perda-perda untuk ke depan. Yang pertama, perda untuk penghasilan PAD Kota Dumai. Ya, yang belum kita lakukan adalah banyak permasalahan-permasalahan di perusahaan-perusahaan itu yang hari ini belum maksimal untuk menghasilkan PAD Kota Dumai. Mereka hanya menghasilkan untuk pusat. Kemudian yang kedua yaitu perda-perda seperti apa yang kita bicarakan tadi adalah penyakit narkoba, pekat dan lain-lain. Ini harus kita lakukan secepat mungkin sehingga ini perizinan ini bisa secepatnya kita laksanakan. Kemudian waktu selesai. Kita persilakan pasangan nomor 3 untuk menanggapi apa yang disampaikan pasangan nomor 5. Waktu 1 menit dari sekarang, mulai. Menurut saya perda ini sudah banyak, tapi tidak dilaksanakan. Jadi kalaulah kita hanya siap membuat perda tidak melaksanakan, itu hanya mubazir. Menurut saya, kalau yang saya akan perjuangkan yaitu perda tentang upah tenaga kerja, karena kita ketahui sekali bahwa tenaga kerja tidak didukung oleh perda tentang skala upah. Mungkin itu, terima kasih. Masih ada waktu, silakan Bapak calon wakil wali kota nomor 3 untuk menambah. Masih ada? Selesai. Kita persilakan calon nomor 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh calon nomor urut 3 tadi. Silakan. Waktu 1 menit dari sekarang. terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya perda-perda itu sudah banyak kita lakukan seperti Pak Apris tadi, bahwa perda untuk UMK ya. Kemudian yang penting ya di sini adalah selain perda, yang kedua adalah pelaksanaan perda itu sendiri, pengawasan perda itu sendiri yang harus kita aktifkan. Hari ini memang untuk pengawasan perda ini tenaganya masih kurang, dan insya Allah kalau saya jadi wali kota Dumai, tenaga untuk pengawasan perda nanti akan kita tingkatkan sehingga perda-perda yang sudah kita sahkan insya Allah ke depan akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saya tambahkan bahwa perda ini sebenarnya bukan hanya untuk dilaksanakan tetapi ditaati, karena sifatnya memaksa, Pak. Peraturan daerah itu sifatnya memaksa. Selesai waktu. Kita persilakan nomor urut 5 untuk mengambil pertanyaan dari tamu, dan masih ditujukan kepada pasangan nomor 3. Silakan dibaca.
Ya. Untuk pasangan nomor urut 3, pertanyaannya, bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, bagaimana komitmen saudara terhadap pengembangan kawasan pariwisata seperti Pantai Purnama, Teluk Makmur, hutan wisata, Bunga 7 dan tempat-tempat lainnya di kota Dumai? Terima kasih. Terima kasih. Silakan kepada nomor urut 3 menjawab. 1 menit dari sekarang mulai. Baik, kalau untuk perkembangan pariwisata kita sangat mendukung karena wisata sangat perlu. Kalau kita udah capek, ya kan udah capek rasanya bekerja, kita perlu refreshing. Jadi itu akan kita kembangkan. Sebagaimana yang kami sampaikan di misi kami tadi, yaitu kami akan menambah dengan wisata etnis Melayu sebagai payung negeri. Nah, ini akan menambah, mudah-mudahan dengan melaksanakan atau adanya wisata etnis di kota Dumai tentu menarik dari orang-orang di luar kota Dumai untuk melihat kota Dumai. Terima kasih. Terima kasih. Silakan pasangan nomor urut 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 3. 1 menit dari sekarang mulai. Saya rasa Pak, sekarang ini bukan masalah kita harus menambah, bukan kita menambah tempat wisata agar orang mau datang. Saya rasa lebih kepada promosi keluar daerah agar masyarakat dari sekitar wilayah Riau mau datang, bila perlu bisa mengundang dari mancanegara Pak. Di sini peran pemerintah dalam mempromosikan sektor-sektor wisata yang ada di Dumai, dan bagian yang promosi ini kita harus menyiapkan tempat wisata yang ada sekarang dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, agar dengan datangnya wisatawan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Dumai, karena di situ ada bidang jasa, angkutan, transportasi. Jadi tenaga kerja yang terserap bisa sejahtera Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita persilakan kepada pasangan nomor urut 3 untuk menanggapinya. 1 menit dari sekarang mulai. Jadi saya sepakat dengan rencana itu. Tentu dalam hal ini perlu persiapan SDM kita, persiapan anggaran dan sebagainya. Jadi kalau lah kita sudah persiapkan secara matang untuk pariwisata itu, tentu kita akan menghasilkan PAD untuk Kota Dumai. Yang mudah-mudahan dengan niat kita yang sama, masukan dari Bapak seandainya kami jadi wali kota, ini masukan dari Bapak akan kami laksanakan. Terima kasih. Kami tambahkan tentang wisata tadi. Memang kita akan tetap mempertahankan dan mengembangkan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Dumai, tapi dengan suatu prinsip dasar bahwa kita akan mengelakkan kemaksiatan di tempat wisata itu, dan kita tambah lagi dengan wisata budaya, yakni Selesai. Terima kasih. Tepuk tangan para hadirin untuk kelima pasangan. Silakan. Sebelum dilanjutkan, kita persilahkan dulu untuk gerakan badan supaya jangan terlalu letih. Kita persilakan kepada pasangan nomor 4 untuk mengambil pertanyaan. Silakan. Ditujukan untuk pasangan calon nomor 5. Bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, bagaimana komitmen saudara terhadap pengembangan lapan perguruan tinggi swasta di kota Dumai?
8 perguruan tinggi. Jelas Pak? 8 perguruan tinggi swasta di Kota Dumai. Jelas kira-kira? Kita persilakan pasangan nomor 5 untuk menjawab 1 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Memang kita masih membutuhkan sumber daya manusia. Alhamdulillah pada hari ini di Kota Dumai ada 8 perguruan tinggi. Hanya saja 8 perguruan tinggi itu belum bisa mengakomodir apa-apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Dan insya Allah ke depan bahwa 8 daripada perguruan tinggi ini akan kita tambah untuk bagaimana bisa mencukupi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, sehingga yang tadi 70-30% akan kita rebut kembali untuk masyarakat Kota Dumai, sehingga masyarakat Dumai bukan hanya sebagai penonton tapi juga sebagai pemain. Terima kasih. Terima kasih. Waktu selesai. Kita persilakan pasangan nomor urut 4 untuk menanggapi 1 menit dari sekarang. Mulai. Terima kasih kepada nomor urut 5. Yang Bapak sampaikan tadi itu kan untuk pengembangan. Ini dari pemerintahnya terhadap 8 perguruan tinggi itu bagaimanakah? Kalau menurut kami, perguruan tinggi merupakan aset daerah karena menciptakan generasi-generasi yang berilmu, pengetahuan, sehingga akan memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemajuan Kota Dumai. Sehingga ini harus menjadi perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap keberadaan perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai. Menurut kami tadi yang Bapak sampaikan itu untuk pengembangan kemitraan. Sekarang yang kami harapkan bagaimana anggapan pemerintah Dumai terhadap 8 perguruan tinggi yang ada di Kota Dumai ini. Selesai. Kemudian kita persilakan pasangan nomor urut 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan pasangan nomor urut 4. 1 menit dari sekarang. Mulai. Menurut kami 8 perguruan tinggi yang sekarang saya rasa butuh pengembangan yang lebih besar lagi Pak, di bidang infrastruktur, di bidang tenaga pendidik. Memang 8 perguruan tinggi yang sekarang bisa dibilang masih kurang diminati oleh anak-anak Dumai sendiri, kurangnya promosi di situ. Tetapi apabila kami terpilih nanti, pendidikan ini bukan aset bagi kami, tetapi investasi terbesar bagi masyarakat Dumai, bagi Kota Dumai. Jadi itu suatu perhatian yang sangat penting bagi kita semua. Investasi terbesar Kota Dumai adalah pendidikan. Bukan bicara soal beban anggaran dalam pendidikan, tetapi bicara soal investasi. Investasi apa untuk masa depan Dumai, bahkan masa depan negeri ini Pak. Terima kasih. Masih ada waktu, bisa ditambah. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu kita berikan kesempatan kepada nomor urut 5 untuk menanyakan kepada nomor urut 4. Silakan dibuka. Silakan Pak, dibaca. Bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, bagaimana komitmen saudara dalam pembinaan generasi muda? Silakan dijawab atau kurang jelas jawabannya. Ulangi Pak, ulangi juga pertanyaan. Bila saudara terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021, bagaimana komitmen saudara dalam pembinaan generasi muda? Sudah jelas kira-kira pertanyaan? Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. Mulai. Terima kasih. Mudah-mudahan terpilih. Amin. Yang disampaikan pertanyaan bagaimana kami nanti membina generasi muda. Perlu kita pahami bahwa generasi muda adalah sebagai generasi yang menerus untuk kita semua. Maka itu kami
pertama sekali kami akan membangun gedung pemuda Kota Dumai sehingga mereka bisa berkreasi, bisa menyampaikan visi-visi mereka di sana, dan mereka juga kita akan berikan ruang dan pelatihan terhadap meningkatkan sumber daya manusianya. Dan juga apabila kami nanti terpilih, pemuda merupakan salah satu harapan kita dalam membuat gerakan pembangunan Kota Dumai yang lebih cepat dan lebih tepat. Terima kasih. Silakan kepada calon pasangan nomor 5 untuk menanggapi apa yang disampaikan pasangan calon nomor 4. Terima kasih. Waktu 1 menit dari sekarang, mulai. Terima kasih. Yang tidak kalah pentingnya dari bahwa fondasi agama itu adalah penting untuk generasi muda kita. Karena agama merupakan fondasi kehidupan kita untuk akan datang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita punya inovatif, kreativitas kita. Kita bangun gedung-gedung olahraga, kita bangun gedung-gedung kesenian, kita bangun gedung-gedung yang lain, sehingga generasi muda kita ekstrakurikulernya selain dia belajar, mereka akan mengembangkan keahlian mereka. Masih ada waktu, boleh ditambah. Yang terpenting bagi saya adalah melindungi generasi muda, karena generasi muda adalah aset bangsa. Dewasa ini telah banyak generasi muda kita yang sudah kecanduan narkoba, minuman keras, dan berbagai penyakit masyarakat. Terima kasih. Silakan kepada calon nomor 4 untuk menanggapi. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Memang kami sudah sampaikan dari awal tadi pada saat kita menyampaikan visi dan misi, dan bahwa kita akan membangun suatu sarana olahraga untuk pemuda, akan membangun GOR, akan menciptakan satu pelatihan untuk pemuda, akan memantapkan mentalitas pemuda. Itu sudah kami sampaikan dari awal tadi. Maka dari itu kami sepakat apa yang kita bicarakan pada hari ini atau yang kita sampaikan. Inilah yang akan kami lakukan apabila kami menjadi wali kota ke depan nantinya. Demikian. Masih ada waktu, silakan Ibu calon wakil wali kota kalau boleh menyampaikan tambahan. Masih ada 15 detik. Yang perlu kita berikan kepada pemuda adalah pemahaman tentang penyakit narkoba ini dan kajian hukum dan permasalahan hukum kepada pemuda ke depannya nantinya. Selesai, alhamdulillah. Berikan aplaus untuk para calon wali kota dan wakil wali kota Dumai tahun 2015. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah diberikan. Sekarang kami berikan kesempatan kepada para calon untuk memberikan closing speech. Waktu hanya 1 menit. Kita mulai dari calon nomor 1. Mulai dari sekarang, silakan. Terima kasih kami ucapkan pada seluruh hadirin dan juga kepada masyarakat Dumai yang ikut menyaksikan acara debat publik ini. Kami insya Allah, saya Muhammad Iksan dan Ibu Yanti Komalasari, ya, dengan semua kemampuan yang kami miliki, alhamdulillah, ya, saya memiliki pengalaman di bidang perencanaan daerah, di bidang penataan kota, infrastruktur, dan juga aktif di dunia pendidikan. Ibu Yanti Komalasari yang beliau aktif di dunia bisnis, memiliki jaringan yang luas, insya Allah siap untuk membangun Dumai. Visi kami adalah Dumai maju sejahtera, maju dalam hal infrastruktur, maju dalam hal pelayanan publik, maju di dalam hal pendidikan kesehatan, sejahtera masyarakatnya, angka kemiskinan jauh terkendalikan, ya, kemudian tingkat kesejahteraan. Karena itu kalau mau Dumai sejahtera, pilih Iksan Komala, mantap. Silakan kepada Bapak calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Dumai tempat harapan dilaburkan, masyarakat makmur dan madani menjadi tujuan. 1 detik waktu pemilihan, 5 tahun menjadi tanggungan. Karena itu, memilih pemimpin jangan coba-coba.
Kami peduli dan memberi solusi. Nomor 2, pilihan pasti. Siapapun yang terpilih dia adalah wali kota saya, wali kota Anda, dan wali kota kita semua. Pergi ke masjid, tunaikan sholat sehari semalam 17 rakaat. Pilkada Dumai telah dihelat, kalah terhormat, menang bermartabat. Terima kasih terutama kepada seluruh yang hadir dan masyarakat Dumai. Jangan lupa tanggal 9 nomor 2. Terima kasih. Silakan kepada calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dari sekarang. Sahabat Asa yang kami muliakan, kesederhanaan dan keteladanan adalah nilai yang ingin kita tanamkan dalam tiap langkah menyusun. Cara berpikir, sikap, dan mental adalah fondasi penting penentu keberhasilan menuju kemajuan. Visi dan misi yang disampaikan oleh seluruh kandidat pada hari ini merupakan cita mulia dengan berjuta asa, yang tidak akan ada artinya jika tidak didukung oleh perubahan cara berpikir, sikap, dan mental dari seluruh komponen masyarakat, khususnya para aparat dan pejabat. Oleh karena itu, kami memulai langkah ini dengan berangkat dari kesederhanaan dan keteladanan, agar apa yang kita ciptakan menjadi kenyataan. Asa itu nyata dan asa itu ada. Jika ingin perubahan nyata, nomor 3 pilihan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya nomor urut 4. 1 menit dari sekarang. Mulai. Terima kasih. Aksi nurani pilkada ini adalah pilkada silaturahmi. Tidak ada tersaingi dan tidak ada tertinggalkan. Kita sama-sama anak jati kota Dumai. Memang tidak mudah menyelesaikan masalah, tapi tidak boleh ada kata menyerah. Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik lilin kita nyalakan. Tidak hanya kerja keras, tetapi juga kerja cerdas, ikhlas, dan tuntas. Tidak hanya imajinasi, tetapi juga bekerja dengan hati nurani dan juga kolaborasi. Karena kita di sini bermacam suku, berbilang agama, berbilang suku dan bermacam agama, maka kita perlu satukan hati untuk membangun kota Dumai yang kita ciptakan ini. Kami pasangan Aksi Nurani Abdul Qasim Nur ini ingin membangun Dumai yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Waktu selesai. Terima kasih. Kemudian kita persilakan pasangan calon nomor 5 untuk memberikan closing speech. Waktu 1 menit dari sekarang. Mulai. Ke depan tidak ada lagi anak putus sekolah, tidak dapat sekolah karena tidak punya uang. Ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat berobat karena tidak punya uang. Kesalahan kita menetapkan langkah hari ini, maka kita telah mewariskan kegagalan bagi anak cucu kita. Hari ini adalah masa kita, sedangkan masa depan adalah hari-hari anak cucu kita. Hari ini merupakan awal sejarah dari perjalanan hidup kita untuk maju hari berikutnya. Oleh sebab itu, tanggal 9, jangan lupa coblos nomor 5, Agus Widayat Maman Supriyadi. Dumai hebat, masyarakat sejahtera. Demikian selesailah semua acara yang kita lanjutkan, dan kami atas nama moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja di dalam membawa acara ini. Sebagai manusia kita tetap ada kehilapan, dan kehilapan itu ada pada kita, kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada MC acara selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada Profesor Dr. Sujianto.
Kami silakan kembali ke tempat dan kami wakil wali kota Dumai untuk kembali ke tempat duduk semula. Dan kepada hadirin undangan yang berdiri kami mohon untuk tetap berada di tempat duduknya masing-masing karena kita akan lanjutkan acara untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Kami mohon untuk tetap berada di ruangan ini. Dan acara terakhir nanti kita akan bersalam-salaman dengan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai periode 2016-2021. Kesediaan kepada calon wali kota dan wakil wali kota Dumai beserta suami dan istri untuk dapat mengambil tempat di depan untuk kita bersalam-salaman. Kami mohon dengan segala hormat. Ketua KPU